Satu, dua, tiga. Ya, oke, Pak. Oke. Minggu ke-9 ya sudah terjadi penurunan dibanding minggu ke-8. Jadi minggu ke-9 itu ada 511 kasus seluruh Indonesia dan sudah menurun di minggu terakhir, minggu ke-9 menjadi 230 kasus, 231 kasus. Ya. Artinya kan sudah menurun ya. Dan respon untuk imunisasi by ORI, Outbreak Response Immunization, ya itu sudah dilaksanakan untuk seluruh kabupaten kota yang terjadi KLB. Kemudian yang tidak terjadi KLB tapi kasusnya naik pada saat itu juga sudah dilakukan catch up campaign immunization atau kejar imunisasi campak. Pak, berarti campak ini termasuk berbahaya nggak sih, Pak? Jadi campak itu daya tularnya sangat tinggi, ya penyakit menular ya. Jadi dia punya daya tular penyakit itu 12 sampai 18 orang lain. Ya, artinya bahwa satu kasus bisa menyebarkan menularkan ke 12 sampai 18 orang. Berarti penularan ini bukan hanya orang dewasa saja ya, Pak? Terutama balita. Ya, walaupun juga ada sedikit kasus untuk anak dewasa. Pak Andi mau nanya dong soal mudik ini kan dari Kemenkes kan menyiapkan 7.000 posko ya Pak. Ya. Mungkin bisa jelaskan mungkin di poskonya itu nanti disediakan apa aja, mungkin pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan gitu, Ya. apa aja Pak fasilitas Pak? Jadi posko tersebut ya disiapkan terutama adalah layanan pemeriksaan ya fit-nya untuk pengemudi ya. Kalau perjalanan darat atau ferry, kemudian juga orang-orang yang melakukan perjalanan tersebut. Dan pada pos itu kita isi juga dengan pemeriksaan CKG, cek kesehatan gratis. Nah, pada beberapa titik kita juga melibatkan Balai Karantina Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat untuk membuka layanan imunisasi campak, pemeriksaan ronsen, TB, tuberkulosis. Jadi kita lakukan seperti itu. Jadi sekalian untuk CKG, pemeriksaan fit untuk pengemudi maupun pelaku perjalanan, kemudian juga imunisasi campak, kemudian juga ronsen ya untuk TB, tuberkulosis. Pak, kan terkait mudik sehat kan? Tips mudik sehat. Jadi terkait dengan campak begitu dulu ya, bahwa orang tua harus aware ya, harus tahu kondisi anak balitanya. Jadi kalau ada demam, batuk, pilek atau tanda-tanda lain seperti konjungtivitis ya yang mengarah kepada campak ya, kasus campak, segera bawa ke fasilitas baik kesehatan untuk diperiksa. Dan juga ya sebaiknya ya, perjalanan tersebut jika memang tidak mau melakukan perjalanan
dengan balita yang ada gejala tersebut itu sebaiknya ditunda dulu sampai sembuh. Karena tadi ya, bahwa daya tular penyakit campak itu sangat tinggi. Ya. Jadi daripada menyebarkan ke orang lain kan. Pak, terkait dengan imunisasi Pak, berapa? Belum selesai tadi. Oh, Nah, kemudian tadi tips mudik sehat. Ya. Jadi orang-orang yang punya gejala batuk, pilek, begitu kan? Ya, jadi di luar campak, ya, sebaiknya menggunakan masker. Ya. Kemudian kita pun orang sehat ketika berada di keramaian seperti terminal, ya, kemudian di bandara atau di tempat penyeberangan yang ramai orang tuh sebaiknya kita menggunakan masker. Dan tidak ada salahnya juga untuk melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan, teratur menggunakan sabun. Seperti demikian ya. Tadi kan pertanyaan. Ya, oke. Pak Andi, kalau misalnya kan dari Kemenkes sendiri. Ini dulu, Pak. Oh iya, boleh. Aku juga nggak sabar ini. Nanti ngambek. Nanti. Pak, terkait dengan Tadi imunisasi. Bapak ulang ya pertanyaannya tadi itu ya, apa yang menurunkan? Terkait imunisasi Pak, seberapa cepat Ya, jadi untuk imunisasi campak itu kan ada 2 kali yang dasar pada umur 9 bulan dan 18 bulan. Ketika baru 1 kali ya dilakukan pada 9 bulan, coverage untuk perlindungan imunitas itu sekitar 80%. Tetapi ketika sudah diimunisasi kedua pada usia 18 bulan itu meningkat menjadi 97%. Oke. Pak, yang menyebabkan penurunan campak saat ini apa Pak? Ya. Yang menurunkan itu ya, seperti kita respon imunisasi ya, kita lakukan outbreak respon imunisasi pada daerah-daerah yang ada KSD, juga ada outreach ya, campaigns immunization. Jadi kita kejar imunisasi pada daerah-daerah yang peningkatan kasus naik. Itu pertama, kasusnya naik itu kita lakukan outreach campaigns ya. Nah, yang kedua adalah komunikasi, informasi, edukasi itu sangat penting karena ya dari situ masyarakat akan lebih sadar pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Jadi ya tadi ya anak-anak balita yang menderita ya jangan